Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Batu menggelar acara istimewa bertajuk Nonton Bareng Film Children of Heaven. Kegiatan ini menjadi kegiatan dari upaya pembelajaran bersama untuk dapat memahami dan meningkatkan percaya diri, kebersamaan, kerukunan, serta keharmonisan yang dituangkan dalam film Children of Heaven garapan sutradara Hanung Bramantyo. Liputannya untuk Anda. Pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Batu menggelar acara istimewa bertajuk Nonton Bareng Film Children of Heaven. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembelajaran bersama untuk dapat memahami dan meningkatkan percaya diri, kebersamaan, kerukunan, serta keharmonisan yang dituangkan dalam film Children of Heaven garapan sutradara Hanung Bramantyo. Kegiatan nonton bareng film Children of Heaven yang diinisiasi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Batu dihadiri 180 orang dengan melibatkan pimpinan daerah Aisyah dari ranting hingga cabang, Igaba Kota Batu, TPQ dan Pondok Putri Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Hidroterapi, Kaliwatu, siswa dari Perguruan Muhammadiyah Kota Batu, serta Dikdasmin Muhammadiyah Kota Batu. Mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu, Muklis Arif selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu, bidang pendidikan, seni budaya, dan olahraga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Ibu Wali Kota Batu, Siti Fauzia, jajaran pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Batu, para pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan orto, seluruh warga Muhammadiyah yang hadir, serta panitia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Kita nanti bisa menyaksikan bagaimana di sana akan ada satu membuat percaya diri kita, kemudian rasa kebersamaan, kerukunan, keharmonisan tentunya. Itu menjadi satu pembelajaran buat kita yang dituangkan dalam film Children of Heaven. Maka dari itu nanti kita bisa mengambil apa yang ada di sana. Tentunya menjadi satu momen yang terindah buat kita semuanya. Hari ini kita bersama-sama bisa menyaksikan satu film yang nantinya siapa tahu Asia nanti membuat film ya. Judulnya apa? Judulnya adalah Satu Hari Bersama Kamu gitu katanya. Tidak nggih? Tentunya kehormatan buat saya bisa hadir bersama panjenengan semuanya hari ini. Selamat menyaksikan film Children of Heaven. Harus senang semuanya, harus berbahagia hadir di sini. Nanti akan kita bawa manfaatnya. Oke?
kita nikmati film yang ada di sini. Itu saja dari saya. Siti Fauzia menambahkan bahwa film Children of Heaven ada pesan yang dapat diambil adalah untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan semangat dan usaha yang sangat gigih, sehingga cerita dari film Children of Heaven dapat memberikan inspirasi untuk semua yang hadir. Kegiatan nonton bareng film Children of Heaven merupakan bukti nyata dakwah kultural Muhammadiyah yang berkemajuan dengan menghadirkan nilai-nilai Islam yang mencerahkan melalui seni dan budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat masa kini. Di tengahnya perkembangan zaman dan derasnya arus digital, film dapat menjadi media pendidikan karakter, menumbuhkan empati, kepedulian, serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa nonton bareng film Children of Heaven. Ini yang dikoordinasi oleh Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga Aisyah Kota Batu, dan alhamdulillah bisa terlaksana sore hari ini, dan kita menyewa studio 2 Cinema Patos yang berjumlah sekitar kurang lebih ada 180 yang hadir untuk menonton film ini, dan kami bersinergi dengan beberapa ortom kami, tentunya yang paling banyak dari Aisyah, dari cabang sampai ranting, kemudian juga ada Mbak NA, ada kita punya program hidroterapi, dan itu juga banyak yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kemudian ada juga Kaliwatu dan beberapa siswa di perguruan Muhammadiyah Kota Batu. Ada pula, bisa saya tambahkan, dari Pondok Putri Muhammadiyah Kota Batu. Alhamdulillah untuk setiap kegiatan kami memang bersinergi dengan ortom-ortom yang ada di Muhammadiyah, begitu juga dengan organisasi-organisasi selain di Perserikatan Muhammadiyah, dan alhamdulillah kami Aisyah bisa menggerakkan. Muhammadiyah tanpa seni dan budaya akan terasa kering. Maka basahilah Muhammadiyah dengan indahnya seni dan mulianya adab, agar dakwah semakin berkemajuan, berakar pada nilai dan menyentuh hati umat. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Batu menggelar e-sport competition Kapolres Cup 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga elektronik, sekaligus mendorong lahirnya atlet e-sport berprestasi. Akan masuk ke babak selanjutnya. Wow. Kita lihat dari segi itemalisasinya mereka. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Batu menggelar e-sport competition Kapolres Cup 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga elektronik, sekaligus mendorong lahirnya atlet e-sport berprestasi. Suasana kompetisi Mobile Legends mewarnai gedung Panderman Polres Batu dalam ajang e-sport competition Kapolres Cup 2026. Turnamen yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini diikuti puluhan peserta berusia 16 hingga 22 tahun dari berbagai daerah. Kompetisi tersebut menjadi bagian dari e-sport Kapolri Cup 2026 yang dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Polres, Polda hingga nasional. Selain menjadi ajang persaingan sehat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaring talenta-talenta muda yang memiliki potensi di bidang e-sport. Kapolres Batu AKBP Adis Purwanto menyebut kompetisi ini menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar memiliki ruang positif untuk berkembang dan berprestasi. Menurutnya e-sport saat ini tidak hanya menjadi hiburan, namun juga mampu membentuk karakter seperti disiplin, sportivitas, kerja sama tim, dan kemampuan berpikir strategis. Ya, jadi hari ini kita menyelenggarakan pertandingan e-sport ya, pertandingan Mobile Legends Kapolres Cup Road to Kapolri Cup. Jadi ini sebagai wadah anak-anak kita, generasi muda ya, karena e-sport sudah masuk ke dalam pertandingan olahraga yang diakui baik
nasional maupun internasional. Jadi di sini kita memberikan ruang wadah untuk anak-anak berkreativitas. Kemudian juga mengajarkan mereka untuk sportivitas. Jadi menang dengan rendah hati, kemudian kalah dengan lapang dada. Jadi disinilah kita menggugah kreativitas mereka dengan melakukan pertandingan dengan konsekuen, dengan jujur, dengan adil, dengan wasit yang ada, sehingga kita harapkan generasi muda bisa meluangkan waktunya tidak kepada hal-hal yang negatif, ya, contohnya mungkin ke narkoba, judi online dan sebagainya. Jadi kita berikan wadah, kesempatan mereka berprestasi, sehingga nanti akan bekerja sama dengan Ketua SI ini, dari bibit-bibit muda yang ada nanti bisa menjadi atlet-atlet tingkat daerah maupun tingkat nasional. Lihat antusiasme kompetisi ini seperti apa? Ya, cukup antusias ya, cukup ramai sekali peminatnya. Memang kemarin terkendala waktu saja, tapi ini akan kita selenggarakan terus-menerus dalam rangka melakukan pembinaan kepada generasi muda. Ketua Umum SI Kota Batu, Azharil, mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Polres Batu dan SI menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan atlet muda, sekaligus membangun ekosistem e-sport yang sehat dan berkelanjutan di Kota Batu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, bahwa ini adalah hal yang positif untuk kemudian kita bisa lakukan ini secara terus-menerus, dan harapannya ini akan menjadi wadah untuk mereka bisa melakukan seluruh kegiatan di luar dunia pendidikan atau aktivitas yang lain dalam wadah-wadah yang positif. Dan tentunya bagi kami juga memiliki ruang untuk kemudian bisa melakukan pembinaan atlet. Jadi kedepannya Kota Batu akan melimpah dari sisi atlet-atlet yang juga sesuai dengan usianya. Ya, jadi kalau di Kota Batu kami dari 4 nomor yang memang secara resmi dipertandingkan di Porprov dan juga PON, yaitu Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan konsol adalah eFootball. Kami sudah lengkap memiliki tim, tapi tentunya batasan usia selalu akan menjadi kendala, sehingga harapannya kegiatan-kegiatan seperti ini terus menjadi wadah untuk kami meregenerasi atlet. Dan tentunya kami tidak akan pernah berhenti untuk mempersiapkan atlet, bahkan mungkin ketika usia mereka belum memasuki usia atlet, tapi secara perlahan kami akan mulai melakukan scouting atau pembinaan atau mungkin screening terhadap calon-calon atlet di Kota Batu di masa depan. Maksimal kalau di Porprov itu sampai usia 23 tahun, sehingga memang sesuai dengan arahan juga untuk tahun ini di Kapolres Cup, Kapolda Cup, dan Kapolri Cup batasan usianya adalah 16 tahun sampai 22 tahun. Melalui Esport Competition Kapolres Cup 2026, Polres Batu berharap mampu melahirkan atlet esport berprestasi serta mendorong generasi muda menjadi lebih kreatif, produktif, dan terhindar dari berbagai perilaku negatif di era digital. Dari Kota Wisata Batu, Furkon ATV melaporkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kota Batu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pengembangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan berlangsung secara bertahap mulai 22 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti oleh 1.218 P3K paruh waktu yang sebelumnya telah menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dan dari pemerintah Kota Batu. Itu semua untuk gratifikasi, dan itu tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, ini kewajiban, tadi kan saya sampaikan bahwa kewajiban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kota Batu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan berlangsung secara bertahap mulai 22 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti oleh 1.218 PPPK paruh waktu yang sebelumnya telah menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dari pemerintah Kota Batu. Pembinaan ini menjadi langkah lanjutan pemerintah Kota Batu dalam memastikan para PPPK paruh waktu memahami tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau ASN.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun karakter ASN yang profesional, berintegritas, disiplin, serta berorientasi pada pelayanan publik. Kepala Bidang Informasi dan Jabatan BKP/SDM Kota Batu, Dian Asmarini, menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pembekalan dan pembinaan diperlukan agar seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terkait etika ASN, budaya kerja, disiplin, serta penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menurutnya, PPPK Paruh Waktu merupakan bagian penting dalam mendukung kinerja perangkat daerah. Karena itu, pembinaan ini menjadi bekal awal agar mereka memahami hak, kewajiban, etika, dan budaya kerja ASN sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi yang disampaikan oleh sejumlah narasumber dari perangkat daerah dan instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Batu. Materi yang diberikan meliputi kebijakan manajemen ASN, disiplin pegawai, kode etik dan kode perilaku ASN, penguatan integritas, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Selain dari BKP SDM, narasumber juga berasal dari unsur pimpinan pemerintah Kota Batu, inspektorat, bagian organisasi, serta perangkat daerah yang membidangi pelayanan publik dan pengawasan internal. Kehadiran para pemateri tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai peran ASN dalam mendukung visi pembangunan daerah. Menurut Dian, pembinaan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi seluruh PPPK Paruh Waktu agar mampu bekerja secara profesional, adaptif terhadap perubahan, serta memahami tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Kegiatan pembinaan P3K Paruh Waktu yang dilaksanakan mulai tanggal 22 sampai tanggal 30 bulan Juni 2026 bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai Paruh Waktu, lebih memahami tentang kepegawaian sebagai P3 Paruh Waktu, dan kedepannya juga untuk membangkitkan motivasi dan memperbaiki kinerja yang dulunya non-ASN menjadi P3K Paruh Waktu. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini ada 3. Yang pertama, materi tentang motivasi dan kinerja yang disampaikan oleh Bapak BC Sekda Kota Batu. Kemudian ada juga materi dari Inspektorat Kota Batu, yaitu anti korupsi. Dan yang ketiga adalah materi dari bidang pengembangan, yaitu bagaimana tentang sistem kerja P3K Paruh Waktu, disiplin kerja, dan penilaian kinerja. Harapan yang dari kegiatan ini adalah diharapkan nanti para P3K Paruh Waktu itu kinerjanya harus sama dengan PNS dan P3K Paruh Waktu yang lainnya, karena mereka sudah berada di koridor ASN. Jadi apa kewajiban yang harus mereka laksanakan, kemudian hak-hak apa yang mereka dapatkan. Melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini, pemerintah Kota Batu berharap seluruh PPPK Paruh Waktu dapat menjalankan tugas secara profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembinaan juga menjadi sarana untuk memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas. Dengan pembekalan yang diberikan para PPPK Paruh Waktu diharapkan mampu menjadi ASN yang tidak hanya kompeten dalam bidang tugasnya, tetapi juga memiliki etika kerja, loyalitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Anas ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.